Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriana Badarudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah informasi yang sangat penting untuk kita semua mengenai pengemasan untuk produk seafood. Sebenarnya, bagaimana sih pengemasan untuk produk seafood yang cocok? Mari kita bahas. Pertama-tama, yang akan saya bahas itu mengenai penyimpanan produk seafood dari berbagai suhu dan bagaimana karakteristik produk seafood tersebut. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme pembusukan seafood khususnya pada ikan dan bagaimana cara untuk menanggulangi pembusukan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembagian pengemasan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, ikan atau makanan laut ini seperti yang akan saya bahas itu contohnya adalah ikan salmon yang filet dan udang. Ini merupakan produk makanan laut yang memiliki nilai komersial tinggi, namun memiliki umur simpan yang sangat singkat. Hal ini dikarenakan karena makanan laut tersebut sangat rentan terhadap pembusukan. Nah, kehilangan kualitas tersebut disebabkan karena hilangnya kemampuan dari akibat reaksi enzimatik dan mikrobiologis yang dimulai setelah kemampuannya mendatang. Nah, makanan laut segar ini oleh karena itu kan mudah rusak. Oleh karena itu kita harus memiliki cara untuk bagaimana sih untuk mempertahankan dan memperlama umur simpannya. Produk seafood, adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang penyimpanan produk seafood dengan teknik yang berbasis suhu dan karakteristik produk. Yang kedua, mekanisme pembusukan ikan dan cara melindunginya dari kerusakan. Dan yang ketiga, pengemasan produk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pertama-tama kita tahu ikan dan makanan laut itu merupakan produk makanan dengan nilai komersial yang tinggi, tetapi memiliki umur simpan yang singkat karena sangat rentan terhadap pembusukan. Nah, kehilangan kualitas tersebut merupakan akibat dari adanya reaksi enzimatik dan mikrobiologis. Pada pembahasan ini akan saya bahas itu mengenai tentang ikan dan udang. Suhu penyimpanan makanan laut itu memiliki penanganan yang tidak mudah selama masa simpan produk, meskipun dalam kemasan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengemasan yang baik untuk menjaga produk tetap aman dan memiliki umur simpan yang panjang. Nah, dari penyimpanan produk seafood dengan teknik berbasis suhu dan karakteristik produk, dari jurnal yang pertama itu dari Effect of Salt on Carbon Dioxide Solubility in Salmon Stored in Modified Atmosphere. Nah, di sini NaCl dan CO2 itu sering digunakan sebagai pengawet untuk makanan laut yang terkenal karena kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan kerusakan kimia. Pada saat yang sama, keduanya menggunakan NaCl dan CO2 itu memiliki potensi untuk mempengaruhi sifat suatu produk. Dan adapun pada jurnal yang kedua, pada microbial spoilage and formation of biogenic aminos in fresh and thawed modified atmosphere. Di sini untuk salmon khusus untuk kondisi MAP yang dicairkan, umur simpannya itu bisa mencapai 34 hari pada 2 derajat Celcius. Begitu pula pada 12 hari pada 10 derajat Celcius. Namun, untuk mengatasi potensi masalah dengan pembusukan dan keamanan produk dingin, kami sarankan batas umur simpan itu dalam MAP segar dan salmon itu setara pada 14 hari pada suhu 2 derajat Celcius. Selanjutnya, pada jurnal Inhibition of Melanosis and Microbial Growth in Pacific White Shrimp Using High Carbon Dioxide Modified Atmosphere Packaging. Di sini, udang putih Pasifik itu merupakan salah satu yang paling banyak spesiesnya yang dibudidayakan di dunia.
kontaminasi mikroba akibat penanganan dan pemrosesan dan mikroflora alami itu mempercepat perubahan kualitas pada produk. Oleh karena itu, ketegaran udang itu secara signifikan selama penyimpanan itu menurun pada suhu 4-20 derajat Celcius. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan modified atmosphere packaging ini itu meningkatkan CO2-nya dari 20% menjadi 80% dan menurunkan O2-nya dari 15% menjadi 5% sehingga mengurangi pertumbuhan mikroba dan karenanya itu menghambat yang namanya melanosis. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pembusukan ikan dan cara melindunginya dari kerusakan? Ternyata mekanisme pemasukan ikan itu disebabkan oleh yang namanya perubahan autolitik atau pencernaan dan enzimatik pada degradasi daging, dan itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas mikroba. Namun mikrobiologi makanan itu dapat dipisahkan dalam dua aspek utama, yaitu pada faktor keamanan dan kesegaran. Nah, bagaimana sih cara melindunginya dari kerusakan? Itu proses yang sangat cepat, itu dilakukan adalah teknik pengemasannya. Nah, dimana proses pada secara konvensional itu penilaian kualitas dan keamanan makanan yang cepat, real time, dan inovatif itu ke dalam rantai produksi dan distribusi. Pada akhirnya, tujuannya itu adalah untuk mengintegrasikan teknologi pemantauan dan pelacakan itu ke dalam produk. Bagaimana produk dapat aman, dapat segar. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya teknologi MAP, Modified Atmosphere Packaging, atau Edible Film Coating. Nah, setelahnya itu kita masuklah pada pengemasan produk. Ternyata tujuan pengemasan makanan itu adalah untuk menghemat biaya yang memenuhi industri dan kebutuhan pelanggan, menjaga kualitas dan keamanan pangan, serta mengurangi limbah makanan untuk dampak lingkungan. Nah, secara umum, fungsi utama dari kemasan makanan itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya untuk perlindungan, ada untuk komunikasi, ada untuk kenyamanan, dan yang terakhir adalah untuk penahanan. Nah, dalam hal ini pengemasan produk yang saya akan bahas itu ada 2. Ada yang mengenai tentang modified atmosphere packaging, di mana pada jurnal Smart Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods itu modified atmosphere itu adalah sebuah solusi karena merupakan subjek penelitian yang luas dan semakin terbiasa memperpanjang umur simpan produk segar. Dengan menggunakan MAP untuk produk mentah, apapun yang selanjutnya dimasak dianggap tidak perlu berbahaya, seperti langkah memasaknya itu akan membunuh semua patogen vegetatif. Dan yang kedua itu menggunakan edible film atau coating. Nah, pada jurnal Recent Advances in Quality Retention of Non-Frozen Fish and Fishery Products. Nah, di sini tuh meningkatnya minat pada pelapis makanan itu telah dimotivasi. Edible film itu adalah pelapis yang dapat dimakan, dapat dikonsumsi. Nah, ini meningkat permintaan konsumen akan kenyamanan, keamanan, dan stabilitas makanan itu merupakan suatu kesadaran dari akan dampak lingkungan negatif dari kemasan yang non biodegradable. Nah, penerapan lapisan dimakan ini telah dianggap sebagai teknik yang paling efektif dan ramah lingkungan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan ini. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, itu lapisan celup berdasarkan kolagen yang dikombinasikan dengan lysosine untuk itu dapat memperpanjang umur simpan pada bahan filet salmon segar. Nah, kemudian adapun kesimpulannya, ini ulasan ini memperkenalkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas produk perikanan selama penyimpanan. Penurunan kualitas ini tuh karena perubahan warna, pelunakan tekstur, dan akibat enzimatik dan mikrobiologi. Dan teknologi untuk mengurangi pembusukan itu dan memperpanjang umur simpan itu dengan menggunakan MAP dan teknologi lainnya itu lapisan yang dapat dimakan atau coating. Terima kasih.